Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinihil mustaqim, dinan qayyiman millata Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullah rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadaratul mukarramin, jajaran DKM Masjid Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz, para guru, para orang-orang tua, bapak-bapak haji, ibu hajjah, seluruh jamaah salat subuh yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bersilaturahmi, berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalan ibadah kita pada pagi hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah sampaikan, Allah curahkan keharibaan Nabi akhir zaman, Rasul pilihan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya, sahabatnya, serta mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an kita sampai pada surat Al-Qari'ah, surat yang ke-101 dari urutan dalam Al-Qur'an, berisi 11 ayat. Ayat yang ke-30 dari segi penurunannya diturunkan setelah surat Quraisy dan sebelum surat Al-Qiyamah. Tema dan isi dari surat Al-Qari'ah ini adalah tentang kejadian kiamat. Bagaimana dahsyatnya, bagaimana kehancuran yang terjadi pada saat hari kiamat nanti. Dan tentu di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa yang akan selamat dan siapa yang akan celaka. Mana qari'ah sendiri artinya adalah mengetuk dengan keras. Asal dari kalimat qara'a, yaqra'u, artinya adalah mengetuk dengan keras. Bayangkan jika kita sedang tidur nyenyak di malam hari, tiba-tiba pintu rumah kita ada yang mengetuk dengan kerasnya, maka pasti rasa kaget, bingung ada di hati kita. Itu gambaran sekilas dari kiamat. Artinya bahwa nanti terjadinya kiamat itu memang lebih dahsyat dari apa yang kita bayangkan dan digambarkan dalam Quran. Tapi gambaran sementara seperti itulah contohnya.
Kita sedang nikmat tidur, sedang lelap, tidak ada kabar, tidak ada berita. Tiba-tiba pintu rumah kita diketuk dengan kerasnya. Maka pasti yang ada adalah kaget, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa, buka atau tidak itu pintu. Rasa khawatir, rasa takut, rasa kaget nyampur jadi satu. Dan itulah gambaran kiamat nanti. Saat manusia lengah, saat manusia tidak ingat, saat manusia tidak sadar, maka kiamat itu datang begitu tiba-tiba. Walaupun memang Allah kasih tanda-tanda terjadinya kiamat, tapi banyak orang yang tidak sadar nanti bagaimana dan kapan terjadinya kiamat. Apa masalahnya? Karena memang orang-orang semuanya dalam kondisi lalai, lupa, bahkan tidak paham dengan kiamat. Sehingga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, sering membaca Al-Quran, sering melihat dan mencari tahu tentang kejadian kiamat, dapat berita dari Al-Quran dijelaskan oleh para ulama, maka sudah dipastikan mereka tidak akan mengalami dahsyatnya kiamat. Sehingga kemudian ada hadis mengatakan la taqumus saa'ah illa wala yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sampai tidak ada di muka bumi ini orang yang menyebut nama Allah Allah. Logikanya adalah kalau memang masih ada orang yang menyebut nama Allah, masih banyak yang berzikir kepada Allah, masih ingat kepada Allah, dipastikan kiamat masih jauh. Jadi tidak usah khawatir. Tapi Allah ingin menggambarkan siapa tahu nanti anak cucu kita, anak cicit kita akan mengalami kiamat. Sehingga kemudian berita tentang kiamat ini adalah berita yang Allah sampaikan untuk kejadian di masa yang akan datang. Agar kalau kita sudah tahu beritanya, tipe kejadiannya, maka kita bisa mempersiapkan diri. Tidak ada lain bahwa mempersiapkan diri adalah mendekatkan diri kepada pemilik kiamat yang mengatur alam semesta, agar nanti saat terjadinya kiamat orang akan mendapatkan ucapan malaikat alla takhafu wa la tahzanu, jangan sedih, jangan takut. Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah gambarkan kiamat dan Allah ceritakan sesuatu yang belum terjadi dahsyatnya? Karena tadi agar informasi yang Allah sampaikan itu kita pahami, itu yakin terjadi, dan bagaimana kita mempersiapkan diri. Kalau kita dapat berita, contoh nanti bulan sekian, tanggal sekian, tahun sekian akan terjadi gempa bumi, maka pasti kita akan mempersiapkan diri bagaimana caranya menghadapi itu. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak tahu informasi, tidak tahu itu akan terjadi, pasti kaget luar biasa. Maka itulah bahasa yang Allah gambarkan dengan nama Al-Qari'ah, ketukan yang keras. Artinya dia mengagetkan kita. Sehingga diharapkan setelah kita memahami dari surat Al-Qari'ah ini,
tentang kejadian kiamat yang kita belum tahu waktunya. Akadu biha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sengaja aku sembunyikan kiamat agar manusia dibalas dengan apa yang sudah dilakukan. Bahkan waktu Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, matas sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Maka Nabi kemudian menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya malaikat Jibril sendiri tidak tahu, Nabi sendiri tidak tahu informasi terjadinya kapan kiamat. Tapi kemudian ada tanda-tandanya. Nah, dari tanda-tanda kiamat itu artinya tanda kehancuran, baik kehancuran secara fisik maupun kehancuran secara moral. Mana kehancuran secara fisik? Bumi akan semakin dikikis oleh lautan. Kita lihat Jakarta sudah mulai terendam oleh air lautan di pinggir-pinggirnya. Kita lihat di berbagai tempat laut sudah mulai ngikis pinggir-pinggir lautan. Kedua, sudah banyak terjadi gempa. Itu tanda kiamat secara fisik. Kemudian hari semakin cepat berputar. Rasa-rasanya nih masih pagi, entah kita pulang udah mulai siang, sore. Hari ini Sabtu, besok kemudian sebentar lagi ketemu lagi dengan Sabtu, ketemu lagi dengan bulan. Bayar kreditan itu rasa-rasanya cepet benar, kemarin baru bayar. Enggak terasa, muternya cepet. Itu tanda-tanda fisiknya. Adapun tanda-tanda moralnya yang dijelaskan dalam hadis Nabi, di mana yang pertama, manusia akan hilang rasa malunya. Orang sudah tidak lagi malu melakukan dosa, tidak lagi malu melakukan perzinahan, tidak lagi malu menjadi orang yang mencuri uang orang lain, tidak lagi malu kemudian menjajakan dirinya, mabuk-mabukan menjadi umum akhirnya. Secara moral, anak menjadikan orang tua sebagai budaknya. Maka ini menjadi tanda di mana artinya kiamat adalah kebangkitan, sekaligus maknanya adalah kehancuran. Tapi di balik itu semuanya, kiamat itu hancurnya rame-rame, matinya rame-rame. Bagaimana dengan kiamat diri sendiri? Walaupun kita insya Allah tidak mengalami kiamat kubro yang besar itu, tapi kita mengalami kiamat-kiamat kecil untuk diri kita. Man mata qamat kiamatuhu. Siapa yang mati, terjadilah kiamatnya untuk dirinya. Kita ngadepin malaikat maut sendiri, kita ngadepin pertanyaan kubur sendiri, kita mengalami berbagai fitnah kubur sendiri. Tidak ada orang lain, hanya amal perbuatan yang mungkin akan membela kita, itu pun kalau cukup amalnya. Maka itu yang harus kita terlebih dahulu khawatirkan, harus lebih dulu kita takutkan, agar kita tidak mengalami kedahsyatan kematian yang sama dengan kiamat. Tapi sementara kiamat yang besar kita ngalaminnya bareng-bareng. Bahkan ada keterangan yang mengatakan kiamat itu tidak lebih berat bagi orang mukmin daripada sholat fardu. Apa maksudnya?
masih lebih berat sholat fardu dibandingkan kiamat bagi orang beriman. Kenapa? Karena Allah masukkan dalam hatinya ketenangan, keimanan, dihilangkan rasa takut, dan kemudian dihibur sama Allah, dan kemudian tidak dikasih tahu atau tidak dilibatkan saat terjadinya kiamat, waktu kehancuran itu. Nah, inilah makanya Allah jelaskan agar menjadi sebuah penjelasan bagi kita, karena di antara iman, rukun iman adalah percaya dengan hari. Urutan kelima dari rukun iman yang 6 itu sebelum qada dan qadar adalah percaya kepada hari akhirat, termasuk pertanyaan kubur, kenikmatan kubur, siksa kubur, timbangan amal, pertanyaan malaikat, dan segala macam berkaitan dengan kiamat. Itu berarti Allah sudah menginformasikan kepada kita agar kita akan mengalami itu, maka persiapkan diri kita. Itu pesan yang umum pada surat ini. Ayat pertama, Al-Qari'atu, diawali dengan kalimat ada huruf alif lamnya. Huruf alif lam itu di dalam bahasa Arab artinya adalah menandakan sebuah kesempurnaan. Al, masjidun, masjid. Tapi kalau sudah menggunakan al masjidu berarti spesifik khusus sebuah masjid. Rajulun, laki-laki. Tapi kalau sudah menggunakan huruf alif lam, ar-rajulu berarti seorang laki-laki, lebih spesifik, namanya isim ma'rifat. Isim yang paling ma'rifat di antara ma'rifat adalah lafaz Allah. Lafaz Allah itu kata benda yang paling ma'rifat, yang paling sempurna. Maka di antara seluruh nama-nama Allah, maka kalimat Allah itulah yang menjadi kalimat yang paling sempurna. Kalau kita menyebut Ar-Rahman tertuju kepada Allah, tapi bisa juga kepada manusia, karena manusia juga punya sifat kasih sayang. Tapi kalau sudah menyebut Allah, maka sifat-sifat yang lain merujuk kepada kalimat Allah itu. Makanya disebut lafdzul jalalah, lafaz keagungan. Berarti al-qari'ah adalah ketukan yang keras, sempurna kerasnya. Duk 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 duk, pintu rumah kita begitu diketuk dengan keras, kaget kita. Naras ketukannya itu bukan hanya sekedar ketukan yang kecil seperti tamu. Tok 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 tok, Assalamualaikum. Itu kecil. Tapi ini ketukan yang luar biasa kerasnya, sampai di dalam tafsirnya dia bisa memecahkan gendang telinga kita. Bagaimana kalau kita lagi jalan kemudian lempar petasan yang segede teko? Nah, kalau kita jantungan kaget luar biasa. Nah, model begitu. Dan ini sempurna ketukannya. Dan di langit itu ada bintang yang mengetuk bintang itu, sehingga astronot Cina masuk Islam hanya karena melihat, mendengar suara bintang yang mengetuk. Dan itu sudah menjadi dikasih tanda oleh Allah bahwa nanti
akan terjadi ketukan yang lebih dahsyat daripada ketukan bintang di langit itu. Jadi kalau kita ke langit katanya itu akan terdengar suara duk 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 kayak orang ngetuk pintu ya, di langit itu. Ternyata itu kerja bintang. Jadi ada bintang pengetuk namanya, dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Dan nyata memang itu yang didengar oleh astronot Cina, sehingga akhirnya dia masuk Islam. Nah, ketukan itu nanti di hari kiamat akan dahsyat lagi, ribuan kali lipat lagi gedenya. Kemudian mal qari'ah, apa itu qari'ah? Allah ulang bahasanya, menandakan bahwa walaupun kita bayang-bayangin, walaupun kita nginget-nginget, mikir-mikir tentang ketukan itu, tetap tidak bisa menjangkau hakikatnya. Kita hanya tahu gambarannya saja. Kenapa? Karena disitulah Allah ingin membuktikan bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan dan Allah rencanakan itu semuanya sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dan informasikan dalam Al-Quran. Yang kita dikasih taunya kecil dan sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan kepada kalian pengetahuan apa saja illa qalila, kecuali sedikit. Apalagi tentang neraka, apalagi tentang surga, hanya poin-poinnya saja. Sehingga banyak hadis yang mengatakan sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah dibayangkan oleh hati, itu saking hebatnya surga dan juga saking dahsyatnya neraka. Yang kita tahu api, orang dibakar di dalamnya, selesai. Apinya bagaimana? Hanya gambarannya saja Allah berikan. Tapi kenyataannya, kalau kita yakin, kita beriman, maka apapun tidak pernah mustahil di hadapan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas segala sesuatu. Dan itu janji Allah. Wa ma adraka mal qari'ah. Apa yang membuat engkau tahu tentang qari'ah itu? Kalimat adraka dari kalimat adri, artinya tahu, dibarengi dengan kalimat ma yang artinya tidak. Maksudnya adalah kita nggak bisa menjangkau hakikat pengetahuan kita tentang kiamat itu, nggak bisa, hakikat nyatanya. Maka kalau ibu bilang, tahu nggak itu, kalau bahasa Arab la adri, kuring tenyaho, saya tidak tahu, I don't know, adri kalimatnya. Nah, kalimat adri ini berkaitan dengan informasi secara fisik apa yang sedang diceritakan oleh Allah. Yang ngebleng aja kita mah nggak kebayang bagaimana terjadinya nanti, pokoknya luar biasa. Sebab itu akan di luar kemampuan kita untuk menghadapinya. Tapi sementara kalau sekarang dikasih petasan yang segede teko, mungkin orang akan mati, kaget, pingsan. Tapi kan kalau kiamat mah nggak ada istilah pingsan. Nanti kiamat banyak orang pingsan, nggak jadi, mati sekalian. Kan ada dua tiupan, nafhatun lisaqi wa nafhatun lil ba'si. Ada tiupan untuk mematikan dan menghancurkan. Yang kedua, ada tiupan untuk membangkitkan. Jarak antara
tiupan pertama dan tiupan kedua 40 tahun. Jadi bumi akan kosong selama 40 tahun. Artinya manusia setelah mengalami kehancuran alam semesta 40 tahun. Baru setelah itu Allah mulai meniupkanlah, kemudian atas perintah Allah malaikat Israfil meniup untuk tiupan kedua. Kenapa? Karena malaikat Israfilnya juga meninggal. Yang paling terakhir meninggal malaikat maut. Setelah makhluk manusia meninggal semuanya, maka kemudian malaikat-malaikat yang posisi jabatannya tinggi, Jibril, Mikail, Israfil, maka nanti yang terakhir adalah Israel. Kenapa? Tugas dia nyabut diri sendiri, nggak ada yang nyabutin. Orang dia tukang nyabut. Begitu dia cabut ruhnya sendiri, menjerit Israel. Kalau manusia dengar jeritan itu mati. Kenapa? Saking sakitnya dia merasa dicabut nyawa itu sakit. Ya setelah mati semua ya selesai. Itulah kemudian di dalam surat Ar-Rahman Allah tegaskan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, apa yang di muka bumi itu fanin, hancur. Wa yabqa wajhu rabbika, dan akan kekal keagungan Tuhan Allah, tinggal hanya Allah yang ada. Ya setelah itu kemudian akhirnya Allah memerintahkan malaikat Israfil dibangkitkan lagi, suruh niup sangkakala yang kedua. Semua ruh yang ada di alam dunia, baik ruh manusia, ruh binatang, semuanya dikumpulkan dalam setiap lubang yang ada di sangkakala malaikat Israfil. Untuk yang kedua, seluruh ruh itu akan keluar dan mencari jasadnya yang ada di dalam tanah. Karena sebelumnya Allah hujani alam semesta ini dengan air yang mirip dengan benih laki-laki masuk ke dalam tanah, lalu jatuh pada tiap tulang tunggir, tulang belakang manusia sebagai wujud aslinya. Awal penciptaan itu kan tulang ekor, makanya tulang ekor mah tidak akan hancur sampai kapanpun. Dari situlah kemudian dirangkai manusia, tangan jadi, semua jadi. Begitu jasad selesai, masuk ruhnya. Maka inilah kata ulama, beda antara alam kubur dengan alam barzah. Kita kan sering bilang alam kubur itu alam barzah, beda. Alam kubur tempat nyimpen jasad, namanya kubur. Sementara alam barzah alam pemisah antara dunia dan akhirat. Yauma yakunun nas kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron, belalang yang berterbangan. Itu kalau kita lihat belalang ribuan atau laron yang begitu banyaknya, slap slip ke sono kemari, terbang sono terbang sini, ini nabrak ini nabrak sono. Oh, enggak beraturan. Nanti manusia begitu. Kenapa itu terjadi?
karena kehancuran alam semesta. Bumi kita ini kan yang paling kecil di antara planet yang ada. Kalau kita lihat tata surya tuh, itu bumi kita paling kecil. Belum planet-planet yang lain. Itu nanti saling bertabrakan. Kalau sekarang Allah atur tuh, Allah jagain dengan kekuasaannya. Kan bumi muter mengelilingi matahari. Jadi kalau kita kan sekarang kesannya matahari yang muterin kita, tapi sebenarnya kita yang ngelilingin matahari muter. Lah kan kita nggak ngerasa puyeng ini, padahal ini buminya muter. Nah saking cepatnya putaran itu dan ada porosnya, sehingga kita tetap nyaman. Makanya kalau orang puyeng palanya itu suka ngomong bumi kayak muter ini itu, padahal memang benar muter. Disebutnya 7 keliling. Puyengnya 7 keliling, maka obatnya bintang 7. Nah perputaran itu sekarang makin cepat. Menurut kita, walaupun menurut Allah lambat putaran kita. Kenapa? Karena ada malaikat yang bisa mengelilingi bumi dalam 1 detik 300 kali putaran. Jadi berarti kita ini lambat, makhluk yang lambat. Makanya nanti 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Allah menghisab manusia setengah hari. Setengah hari akhirat yaitu 500 tahun. Bayangkan kalau kita berdiri di mahsyar dibiarkan oleh Allah selama 40 tahun. Diri matahari didekatkan oleh Allah. Maka di sini kita tidak kebayang bagaimana ribetnya, repotnya. Maka manusia itu nanti kalparosil mabsus, terbang sono terbang ke bawah apa? Hanteman bumi dengan planet yang lain. Jadi nanti kita itu akan dihantam oleh planet lain, bertabrakan semuanya. Makanya air lautan tumpah ke daratan, gunung meletus kemana. Kenapa? Karena gunung sebagai paku bumi akan semakin jarang nanti. Ya makin banyak yang meletus, makin banyak meletus. Ya ibarat paku dia sudah mulai pada copot, ya tinggal goyangnya aja. Ya hanya dengan kita beriman, banyak beristighfar, bumi masih tetap utuh. Apalagi selama masih banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, itu jadi pengaman dunia. Allah bilang begini dalam hadis qudsinya, inilah ahammu bi azabi ibadi. Aku itu udah gregetan pengen nyiksa hambaku. Pengennya ancurin aja udah nih bumi. Kenapa? Maksiatnya sudah nggak tanggung-tanggung. Orang berbuat dosanya perzaliman, pembunuhan, anak-anak zina, pelacuran, merajalela. Allah udah sebenarnya udah gregetan. Tapi fa'anzuru ila ummaril masajid, aku melihat kepada orang-orang yang duduk di masjid, memakmurkan masjid. Wa julasail Quran, orang yang duduk mengkaji Al-Quran. Wa wildanil Islam, anak-anak yang lahir
jadi orang muslim, belajar Quran, tayaskunu godobi, akhirnya reda kemarahanku, kata Allah. Jadi 3 penangkalnya: orang yang memakmurkan masjid, orang yang duduk mengkaji agama, mengaji Al-Quran, dan juga anak-anak yang lahir dari orang-orang yang beriman. Itu yang menjadi penangkal turunnya azab dari Allah. Maka idza aradallah ayunzila ahatan ala ahlil ardi sarrafaha an ummaril masajid. Jika Allah pengen nurunin bencana ke muka bumi, Allah pasti akan hindarkan dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah, disinilah makanya untungnya dan berkahnya orang yang memakmurkan masjid dengan ibadah, jadi penangkal turunnya bencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga gempa jauh, kehancuran jauh. Sebab apa? Banyak yang jadi penangkalnya. Kalau di rumah kita ada apa itu namanya, penangkal petir ya. Rumah yang dipasangi penangkal petir, walaupun petir itu sering lewat di atas rumah kita, tapi enggak bisa ngerusak rumah kita. Kenapa? Karena ada penangkalnya. Nah, masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid, gempa kapan saja bisa terjadi, dan tiap hari, tiap detik bumi goyang, gempa terjadi. Cuman karena memang Allah lindungi kita. Mana pegangannya? Kekuasaan Allah. Iman kita perbaharui dengan zikir kepada Allah. Itu Bu, Pak sekalian, ibarat mobil yang suspensinya udah jelek, itu lewat di jalan yang batu-batu aja kagak enak bener. Geledak, geleduk, geledak, geleduk. Pegel kita, pegel. Tapi begitu diganti dengan suspensinya yang nyaman, ya, walaupun jalan geruduk-geruduk, nyenyak tidur kita di mobil. Nah, Allah ini bumi suspensinya ada, getaran segala macam itu didesain oleh Allah untuk tetap nyaman. Dengan apa? Dengan masih banyak yang berzikir, dengan masih banyak yang ibadah kepada Allah. Maka ibarat suspensinya itu tetap dipelihara, rusak dikit ganti, rusak dikit ganti, sehingga nyaman. Kita tetap molor, mau ada gempa molor aja udah nyenyak tidur tuh. Padahal buminya muter sekian persen begitu cepatnya, tetap kita hidup nyaman di bumi ini. Kenapa? Jaminannya adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan akan ada gunung-gunung bagaikan kapas yang ditiup. Ya, kita bisa bayangkan gunung kan berat. Ada gunung yang terdiri dari lapisannya besi. Kata ilmuwan, kalau gunung isinya adalah banyak bahan besi, dia berwarna merah. Jadi tanahnya agak merah, maka berarti banyak mengandung besi. Jika gunung banyak mengandung tembaga, maka warnanya hitam. Kemudian jika gunung itu banyak mengandung nikel dan segala macamnya, maka tanahnya agak kehijau-hijauan. Yaitu macam-macam yang namanya gunung. Kan ada bukit, ada gunung. Cuman kalau di bahasa Arab tetap namanya jibal. Mau gunung kecil, mau gede, jibal namanya, udah gunung aja. Nah, nanti
gunung yang sebagai autad, yaitu paku bumi, itu nanti akan semakin, kata hadis, idza kasurul jiljal, jika nanti telah banyak gempa kemudian gunung meletus, maka itulah sebagai tanda semakin dekatnya kiamat. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala secara ilmu pengetahuan, ada gunung yang ada di dasar lautan, ada gunung yang ada di daratan, nanti itu akan terbang dia. Saking entengnya terbawa oleh angin dan hancurnya berbenturan planet dengan planet, maka dia kal ihnil manfus, seperti kapas yang ditiup. Kita kumpulin Bapak Ibu sekalian kapas di tangan, kemudian kita tiup. Enggak perlu narik napas yang panjang, cukup dengan kita terbang semuanya itu, ringan seperti itu. Berarti kan kalau ringan terpisah antara satu bagian dengan bagian lain, ya hancur, karena memang hancur. Gunung yang segitu gedenya, bagaimana dengan manusia yang kecil-kecil? Udah nggak ada artinya. Maka disinilah pentingnya kita memahami bahwa sesungguhnya kita adalah makhluk yang lemah, butuh perlindungan full dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kita beriman dan bertakwa kepada Allah, itu dapat menghindarkan kita dari kehancuran-kehancuran terjadinya kiamat. Oleh sebab itulah maka Nabi berpesan ketika ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, kiamat kapan sih? Tapi Nabi malah balik bertanya, maza a'tadta laha, emang engkau sudah mempersiapkan apa? Itu jawaban Nabi. Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Pakai nanyain kiamat, emang udah nyiapin apa? Artinya ya Nabi sendiri tidak dikasih tahu oleh Allah kiamat itu kapan. Nah persoalannya, kalau memang kita siap dengan segala macam resikonya, maka ngadepin apa juga ya siap aja. Lah kalau besok ada beritanya bahwa nanti akan terjadi gempa, lakin kita udah siap-siap, tenang berarti kita. Baju kita keluarin, barang-barang yang berharga kita keluarin, kita rapihin, kemudian kita ngungsi ke tempat yang aman, kan selesai. Sebab apa? Sudah dikasih tahu dan kita udah siap-siap. Tapi bagi orang yang lambat informasi, begitu dia terjadinya gempa kemudian dia masih tidur, lah bisa ketimpa rumah, bisa ketimpa tembok. Kenapa? Karena nggak ada persiapan. Oleh sebab itulah maka persiapan itulah yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Memang akan terjadi kehancuran, tapi bagi orang yang beriman, dia tidak akan pernah mengalami kesedihan, kerepotan, ketakutan ketika terjadinya kehancuran itu. Tidak ada lain, pemilik kehancuran adalah Allah, maka berlindunglah kepada pemilik kehancuran itu, yaitu Allah, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, berkaitan saya masih ada tugas pagi hari ini. Saya kira sampai di sini dulu penjelasan saya tentang surat Al-Qari'ah sampai pada ayat yang ke-6. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan kembali. Semoga Allah memberikan kita umur panjang, sehat walafiat, keluasan rezeki, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ya karim. Allahumma bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sab'il masani an tabtahalana bikulli khair wa an tufaddilana alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfazna fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa amwalana wa auladana min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dair innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti li kulli khairin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.